Kalau kita jadi ordinary people aja udah nggak cukup. Kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Orang biasa-biasa banyak banget. Orang yang luar biasa itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau yang susah, maunya yang mudah. Nah, kalau saya mau yang susah. Karena saya mau jadi orang yang luar biasa. Itu, Audrey. Oke, semua listeners, kita melanjutkan perbincangan kita yang menarik ya bersama Bro Daniel dalam Smart Digitalk. Sebelumnya Bro Daniel bilang zaman dulu itu otak kiri yang selalu dibangga-banggakan, hitung-hitungan lah, logika dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita memasuki dunia digital yang semuanya itu harus serba kreatif. Otak kanan ini dituntut untuk bisa balance lah ya sama otak kiri, Bro Daniel. Terlebih pastinya kita harus punya uniqueness gitu ya di dunia digital, di dunia teknologi, supaya kita juga bisa nih membangun profesi kita the next level lah ya. Nah, gimana nih caranya Bro Daniel untuk menyeimbangkan itu dan mungkin bisa jadi sesuatu yang unik gitu dilihat orang sehingga orang juga tertarik nih untuk mungkin meng-hire atau mungkin memakai kita lah ya dalam tanda petik gitu. Silahkan. Ya. Nah, khusus untuk orang Indonesia, Audrey, smart listener, dia juga yang mendengarkan kita pada malam hari ini di Instagram ataupun di live YouTube ya. Statementnya Audrey bagus banget nih tentang uniqueness gitu. Yes. Berapa banyak dari kita mengenal dan tahu apa uniqueness kita? Tadi kita di awal sempat tanya kepada kita semua gitu ya, apa profesimu? Kayak gitu. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan gini, Audrey, smart listener, bahwa kita terbiasa dengan ngikut. Oke. Kita terbiasa dengan ngikut, jadi follower, ya. Kita jadi follower, bukan creator. Nah, dan yang kedua, yang paling fatal adalah kita followernya kenapa? Satu, ingin terkenal. Dua, ingin kaya, gitu. Ya kan? Ingin terkenal dan ingin kaya. Misalnya, contoh sekarang yang paling dekat dengan teknologi apa? YouTuber. Oke. Nah, tapi pernah kita ngobrol nggak dengan si Halilintar itu? Bagaimana dia jungkir balik sebelum dia jadi sekarang. Bikin konten itu nggak gampang. Saya sering bilang gitu ya, dia berani gila, kamu berani gila nggak? Gitu. Seperti itu. Jadi pertama ketika kita benar-benar tahu uniqueness, sebelum kita tahu uniqueness, kita tahu nggak kita ini siapa? Kemampuan kita tuh apa gitu ya. Lalu kita tuh tujuan hidup kita tuh apa sih untuk melakukan itu? Itu penting banget. Kalau enggak, kita akan jadi follower. Kita tidak akan menemukan profesi kita gitu. Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tuh dengan sukacita, dengan senang gitu ya. Apalagi coba menerima gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak menemukan itu, kita membandingkan terus diri kita dengan orang lain seperti itu. Lalu kita mencari-cari, akhirnya ini nggak oke kita pindah lagi, ini nggak oke kita pindah lagi, ini nggak oke kita pindah lagi. Seperti itu ya kan. Nah, itu yang membedakan. Kenapa? Karena pada waktu sebelum teknologi berkembang lebih pesat gitu ya, kita bicara tentang kebanyakan kita ada di drive oleh otak kiri. Kenapa? Karena hafalan. Karena pekerjaan-pekerjaan monoton gitu ya. Kita harus remember dan understanding sedikit sekali gitu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, apa yang kita baca, informasi semua, bahkan kita belajar skill itu udah gampang banget. Sehingga yang kita butuhkan apa? Kreativitas. Nah, kreativitas itu munculnya dari mana? Kreativitas itu muncul dari mana? Muncul dari dalam diri kita. Nih, ini ada satu statement yang bagus banget. Dari sebelum pandemi, saya sudah beradaptasi dengan teknologi sebelum pandemi. Yes. Adaptasi susahnya di awal saja dibilang, karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya semuanya jadi mudah. Karena kebanyakan orang males, merasa sulit gitu. Itu benar banget. Sehingga kita tuh maunya cepat, maunya kalau bisa tidur di rumah gitu. Ya kan, tapi uangnya banyak gitu. Ya nggak mungkin. Kalau bisa jadi YouTuber yang terkenal, kalau bisa jadi fotografer yang terkenal, tapi nggak mau usaha gitu kan, ya nggak mungkin seperti itu. Nah, itu yang menjadi penting. Kenapa? Karena kita mau enaknya, itu kita bicara itu bukan uniqueness, Audrey. Jadi tadi Audrey bertanya tentang uniqueness, betul. Yuk, temukan apa yang menjadi uniqueness-nya kita. Ketika kita bisa menemukan itu, saya malam hari ini tidak bicara lagi tentang teknologi. Tapi saya bicara tentang namanya theocentric motivation kalau belajar di Elizabeth. Menemukan dirimu dan tujuan hidupmu apa. Karena ketika kamu ketemu itu, kamu akan bloom.
kamu akan mekar. Dan teknologi lah yang membantu kamu untuk menjadi satu pribadi yang lebih hebat lagi. Kenapa? Kamu bisa belajar dari teknologi untuk sesuatu yang kamu tidak tahu. Saya kasih contoh, tadi pagi ada keponakan saya datang. Tepatnya keponakan saya tidak sekolah. Ya kan? Tidak sekolah. Kenapa? Karena ayahnya adik saya persis gitu ya, dia nggak percaya. Jadi dia sekolah online dan otodidak. Bisa baca, bisa bahasa Inggris, ya kan, bisa banyak konten dengan nonton National Geographic dan lain sebagainya. Bayangin nggak? Padahal itu nggak dapat di sekolah. Dan anaknya lebih pintar dari anak-anak yang rata-rata seumur dia gitu. Dan ngomong bahasa Inggrisnya lancar. Tidak sekolah. Nah, kalau dulu saya nggak sekolah, bodoh banget kan Audrey. Nggak bisa baca gitu. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris apalagi kan. Kenapa? Karena medianya udah ada. Nah, saya tidak bilang bahwa anak itu tidak perlu sekolah ya, tapi itu keputusan adik saya, itu biarkan. Itu keputusan. Tapi yang saya mau lihat adalah ayahnya bisa mengutilisasi YouTube, teknologi, media sosial untuk anaknya belajar membaca, berhitung, berbahasa Inggris, dan tentang dunia yang ada di depan kacanya dia, yaitu melalui internet. Itu kan bukti, mengutilisasi. Kenapa? Karena acceptance. Lalu dia beradaptasi. Tadi sampai Rita juga, emang beradaptasi dengan teknologi. Semua yang kita mulai dari pertama kali memang susah. Langkah pertama itu susah. Tidak ada langkah pertama yang mudah seperti itu. Hati-hati. Tidak akan pernah ketemu langkah pertama yang mudah. Tapi hasil itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan ketika kamu melangkah. Kalau kamu tidak pernah melangkah, kamu tidak akan pernah tahu hasilnya. Seperti itu, Audrey. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Find your uniqueness. Apa profesimu, apa tujuan hidupmu. Apa yang kita kejar sekarang. Jangan-jangan materi yang kita kejar. Materi penting nggak? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Bagaimana kita ngisi kehidupan kita di zaman sekarang. Menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Itu, Audrey. Oke, jadi uniqueness ini salah satu jadi poin yang penting ya untuk membangun profesi. Terlebih kalau kita tahu sekarang Bro Daniel ya, persaingan di dunia digital, aduh aku angkat tangan deh. Banyak muncul kreator-kreator, terus juga mungkin dengan ide-idenya yang brilian, yang out of the box. Jadi sekarang memang apa ya, kita dituntut untuk out of the box ya Bro Daniel, bisa beda dari yang lain ya. Beda dari yang lain ya. Harus jadi pembeda. Harus jadi pembeda, jangan jadi. Karena yang biasa, yang sama-sama udah banyak banget. Pasti langsung ketutup tuh ya biasanya. Betul. Kalau yang jadi biasa. Kalau misalnya kayak gini, sekarang temboknya Audrey kan semua warna putih gitu ya. Kalau nggak ada hitamnya nggak kelihatan kan? Nah, karena putih semua gitu. Nah, kita harus jadi hitamnya atau merahnya gitu, biar kelihatan gitu, biar eye catching, biar langsung kelihatan. Jadi sekarang menarik juga Audrey, ketika Audrey ada dua kata nih yang saya simpan ya, nanti akan saya bikinkan quotes gitu. Uniqueness dan harus menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Kalau kita jadi ordinary people aja udah nggak cukup. Kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja. Orang biasa-biasa banyak banget. Orang yang luar biasa itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau yang susah. Maunya yang mudah. Nah, kalau saya mau yang susah. Karena saya mau menjadi orang yang luar biasa. Itu, Audrey. Dan pastinya ketika Anda menjadi orang yang luar biasa atau beda lah ya, itu pasti semakin mudah untuk dilirik ya Bro Daniel, terlebih di dunia profesional itu pasti langsung terlihat tuh. Jadi Anda juga bisa menampilkan itu dengan personal branding yang baik di jejak digital juga ya Bro Daniel ya. Ini penting ya. Penting banget, itu penting banget seperti itu. Nah.